Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eli Syarifah Aini M.Hum. Yang saya hormati juga Bapak Restubias Primandika MPD. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Restubias Primandika MPD yang telah memberikan tugas wawancara terhadap penulis sehingga saya dapat mempelajari, memahami, dan mencoba mempraktikannya mengenai kemampuan menulis. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Eli Syarifah Aini M.Hum yang telah bersedia untuk diwawancarai. Yang saya ketahui beliau adalah penulis yang sangat luar biasa dan juga merupakan editor senior. Kalau tidak salah yang saya ketahui, beliau sudah membuat 46 buku dan sudah diterbitkan pula. Baik Ibu, mohon izin untuk memanfaatkan waktu. Kita mulai saja pada pertanyaan pertama. Apakah Ibu bisa jelaskan mengenai profil dan riwayat kepenulisan Ibu? Meskipun saya sedikit sudah mengetahui, tapi alangkah lebih baiknya dan mungkin lebih tepat jika dari sumbernya langsung. Mohon izin Ibu, apakah Ibu bisa sampaikan dan jelaskan? Terima kasih. 3 mungkin ya 96 97 sebetulnya udah mulai nulis, tapi nulisnya tidak nulis namanya, tidak dimunculkan ya, jadi lebih ke tim gitu. Jadi tim penerbit mengatasnamakan tim. Jadi kalau mulai betul-betul nulisnya tahun 2009 gitu ya. Judul buku yang pertama itu Hari Gini Cuman Makan Gaji, jadi menjadi karyawan multi penghasilan gitu. Nah, itu dari mana idenya? Ide itu datang ketika kan kalau karyawan itu ya suka gaji bulanannya ngeluh ya, aduh nggak cukup ya, kok udah habis segala macam. Nah, buat penulisnya itu dijadikan ide gitu. Dijadikan ide ya, kalau mau cukup berarti harus menjadi harus punya penghasilan lain di samping penghasilan yang utama. Itu yaitu banyak sebetulnya yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, muncullah buku itu ya, menjadi karyawan multi penghasilan. Jadi hari gini cuma makan uang gaji. Nah, itu pertanyaan gitu ya. Jadi hari gini cuma makan uang gaji, nggak cukup dong gitu kan. Nah, jadi harus jadi karyawan multi penghasilan. Itu buku pertama ditulis berdua dengan teman ibu yang sama-sama lulusan dari editing juga ya, lulusan editing tapi berbeda pekerjaan gitu. Dulu ibu masih kerja di Salamadani, dia kerja di penerbit Yudhistira kalau nggak salah. Nah, dari situ terus ada permintaan dari penerbit, dan buku yang selanjutnya itu salah satunya adalah buku Success Story of Ina Kukis ya. Jadi buku tentang biografinya Bu Ina. Tahu Ina Kukis nggak? Ya Ina Kukis lah pokoknya ya, Ya, nanti Bu. coba bisa googling. Success Story of Ina Kukis judulnya. Nah, dari situ terus permintaan dari penerbit banyak, sering, dan akhirnya ya sampai sekarang, kalau ibu juga lupa ingat, kalau tidak salah 46 ya, 46 buku yang sudah ditulis dan sudah diterbitkan ya. Kebanyakan dari 46 buku yang sudah ditulis itu mayoritas ya kurang lebih 70 atau 80% itu bukunya berkategori buku biografi ya, autobiografi tokoh ataupun biografi para tokoh. Nah, itu awal mula menulis hingga sampai sekarang. Jadi latar belakang menulisnya berawal justru sebagai latar belakang
sebagai seorang editor gitu kan. Jadi kalau editor ya dituntut harus bisa nulis juga gitu. Jadi kalau mau jadi editor yang baik harus bisa menulis gitu. Jadi kalau mau jadi editor yang mumpuni di bidangnya ya harus punya kemampuan lain, yaitu menulis gitu. Itu latar belakangnya mengapa saya menjadi penulis gitu. Jadi kalau sebetulnya hobi menulis mah sejak lama ya, sejak dulu melihat orang tua terutama bapak gitu ya suka senang baca gitu. Jadi di rumah tuh perpustakaan besar gitu ya. Nah itu bukunya banyak banget, hadis-hadis dan sebagainya gitu. Jadi mau tidak mau ya anaknya kan lihat ya bapaknya baca, jadi mau tidak mau ya kita dituntut gitu. Jadi suka ya ada iseng-iseng nulis tuh sejak lama sih sebenarnya gitu ya. Udah mulai terdidik sejak remaja gitu, cuman tidak dipublikasikan saja gitu. Nah itu. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Jawabannya sungguh luar biasa. Ternyata memang pengalaman Ibu memang cukup menarik dan sangat luar biasa sekali. Mungkin kita lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Apakah Ibu bisa sampaikan dan jelaskan daftar kaya buku yang pernah Ibu buat? Ya itu tadi yang pertama hari ini cuma makan uang gaji, yang kedua success story of Ina Cookies. Kalau ibu sebutkan satu-satu kayaknya ibu nggak hafal ya, lupa lagi ya. Iya baik Bu. Terus ada juga buku anak itu untuk kategori TK ya, kalau nggak salah itu 10 judul, 10 buku gitu ya. Lalu ada buku biografi kesininya, jadi ada biografinya Cepopong, biografinya tokoh-tokoh Jawa Barat lah ya, terus biografinya beberapa tokoh Jawa Barat. Jadi tokoh Jawa Barat saja itu ada 25 tokoh Jawa Barat yang sudah dituliskan ya. Ada yang versi satu buku 5 tokoh, ada yang satu buku 20 tokoh, ada yang versi satu buku satu tokoh gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Nah lalu buku-buku yang baru-baru ini ya, yang kalau buku terkait dengan editing sebagai bidang keilmuan saya di bidang bahasa dan di bidang editologi ya, tentu itu adalah buku yang berjudul Edit Linguistik. Kalau dulu awalnya sebelum menjadi penulis yang dikenal sebagai penulis biografi atau autobiografi, sebetulnya ibu lebih dikenal sebagai penulis bisnis. Jadi kayak misalnya ya tadi ya yang hari gini cuma makan uang gaji, terus itu bisnis. Terus yang berikutnya tuh judulnya sampai lupa, meraup untung dari pasar remaja. Jadi maksudnya buku itu kalau siapapun yang mau berusaha di bidang yang pasarnya menyasar remaja itu udah cocok lah gitu ya. Karena apa? Karena remaja itu kan mereka perlu fashion, mereka perlu penampilan baik gitu, mereka perlu perhatian dan sebagainya. Nah itu lalu ada meraup untung dari pasar muslimah. Jadi meraup untung pasar muslimah itu bukunya itu berisi tentang bisnis-bisnis bidang muslimah, baik itu fashion maupun apapun lah gitu ya. Karena selama ini kan kita lihat bahwa busana muslimah itu tidak hanya digemari oleh pengusaha-pengusaha muslim sendiri gitu, tetapi juga bahkan banyak non muslim yang juga usaha di bidang itu. Jadi keluarlah buku meraup untung pasar muslimah ya. Terus sama biografi tokoh ya banyak lah. Kalau biografi tokoh nggak bisa disebutkan satu persatu, tapi kurang lebih 46 buku yang sudah ditulis dan diterbitkan. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan nomor 2 cukup luar biasa sekali. Mungkin kita lanjut saja kepada pertanyaan nomor 3. Nah, bagaimana kontrak Ibu dengan penulis? Mohon izin ulangi, dengan penerbit. Bisa Ibu jelaskan dan sampaikan? Ya macam-macam sih penerbit, nggak sama ya antara penerbit yang satu dengan penerbit yang lain. Kalau buku yang pertama itu kontraknya jual putus ya dengan penerbit yang ada di Solo. Lalu yang penerbit dengan Salamadani yang Success Story of Ina Cookies itu
itu royalti sistemnya gitu ya. Lalu kalau yang buku yang diterbitkan oleh penerbit MCM ya, yang edit linguistik, itu juga jual putus, tapi jual putus ya jual putusnya ya sesuai dengan masa eksploitasi ya. Kita kan masa eksploitasinya biasanya 3 tahun, lalu perpanjangan gitu ya, selama buku itu dibutuhkan dan selama penerbit dengan penulisnya memiliki kesepakatan gitu, jadi akan terus dilanjutkan kerjasamanya. Nah itu buku dengan Salam Madani ya, MCM edit linguistik. Kalau yang beberapa buku biografi yang Jawa Barat gitu ya, tokoh-tokoh Jawa Barat, itu sistemnya jadi ibu sebagai ghostwriter yang dibayar langsung gitu. Mereka bayar, dan jadi Dispusibda itu meminta ibu untuk menulis, dilakukan kontrak selama 3 bulan, rata-rata kontraknya 3 bulan, dan mereka bayar sesuai dengan kesepakatan. Jadi kerjaan selesai langsung dibayar gitu. Jadi beda-beda, tidak sama ya. Jadi ada yang sistemnya royalti, ada yang sistemnya jual putus gitu, ada yang memang kontrak sebagai penulis saja gitu. Itu biasanya kalau dengan kementerian kayak gitu, jadi kita kontrak sistemnya. Dengan Kemendikbud sama ya, menulis buku ajar kelas 10. Nah itu kontrak juga, jadi kontrak misalnya berapa bulan. Rata-rata kalau dengan Kemendikbud itu 4 bulan, rata-rata 4-5 bulan lah kalau dengan Kemendikbud itu. Nah itu kontrak, jadi kita dikontrak, nanti ya kita dibayar setelah buku itu selesai gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi kalau di penerbit biasanya ya itu tadi, ada yang jual putus, ada yang sistem royalti, ada juga yang memang diterbitkan oleh Nawa Utama, oleh penerbit ibu sendiri gitu. Beberapa buku diterbitkan juga oleh Nawa Utama, oleh ibu sendiri. Jadi ibu dibayar jasa menulis oleh narasumbernya ya, oleh narasumbernya, maksudnya oleh orang yang memang si tokoh itu dituliskan oleh ibu. Baik Bu, terima kasih, cukup luar biasa dan memuaskan. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 5. Kan Ibu mempunyai jenis buku yang Ibu buat. Nah, dari kebanyakan buku itu apakah Ibu mempunyai keunggulan atau bestseller istilah lainnya mungkin, yang buku yang Ibu buat bisa Ibu sampaikan dan jelaskan? Buku yang bestseller itu, edit linguistik itu bestseller. Dia masuk jajaran bestseller Gramedia selama 6 bulan. Yang bukunya edit linguistik itu, karena dia cetak di Indonesia tuh cetak 5.000, 10.000 dalam 1 tahun, itu udah masuk kategori bestseller ya dari penerbitnya. Jadi itu yang edit linguistik itu masuk jajaran bestseller di Gramedia selama kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Lalu Success Story of Ina Cookies juga itu bestseller karena memang terbantu oleh Bu Inanya sendiri yang memiliki pasarnya konsumen, terus orang-orang yang memang berkunjung ke pabriknya, ke perusahaannya gitu. Jadi yang Success Story of Ina Cookies juga itu termasuk yang bestseller ya. Nah yang Bu Ina tuh nggak cuma itu, ada Mimpi 135 Putri. Nah itu juga bukunya tentang motivasi sih, tapi masih bicara tentang bisnisnya Ina Cookies. Jadi Mimpi 135 Putri. Mengapa Mimpi 135 Putri? Karena memang 135 Putri itu jenis-jenis kue di Ina Cookies tuh kurang lebih ada segitu gitu ya. Ada ratusan, ada 135, dan jenis-jenis kuenya diberi nama putri-putri. Maka muncullah buku yang berjudul Mimpi 135 Putri. Jadi mimpi pemiliknya gitu ya, mimpi perusahaan gitu, dari kue-kue yang dibuatnya gitu. Nah itu juga masih bicara tentang biografi Bu Ina sebetulnya, cuman dikombinasikan dengan atau dihubungkan dengan hal-hal yang terkait dengan motivasi gitu. Motivasi Bu Ina, dari Bu Ina sebagai pengusaha kepada para pembaca yang ingin memang terjun di dalam bidang kuliner gitu. Nah itu, jadi itu yang kategori itu bestseller ya. Yang kalau yang buku-buku diterbitkan oleh Kemendikbud, oleh
apa itu namanya disposibda itu kan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi karena itu ibu dibayar satu kali dalam jumlah tertentu itu udah, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi itu khusus menjadi arsip di disposibda, atau kalau yang menulis di Kemendikbud, nanti Kemendikbud yang memasarkan, menjual bukan menjual ya, memberikan gratis ke sekolah-sekolah gitu ya, gitu. Gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban pertanyaan nomor 5-nya. Sungguh memuaskan. Alhamdulillah wawancara telah selesai dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Mohon maaf juga mungkin mengganggu waktu Ibu.